Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ayu Kurniati, 2. Eva Liohon Silalahi, 3. Febrianti Wulandari, 4. Irmawati, 5. Magdalena Frisda, 6. Poppy Wulandari, 7. Rindi, 8. Tiaheni Korinisa dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah pembelajaran PKN SD, dosen pengampu Ibu Ermini, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD, kelompok kami membuat video yang berjudul Penilaian PKN SD. Video simulasi singkat pembelajaran kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, yang judulnya tentang keberagaman budaya bangsa. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu keberagaman budaya dan contoh-contohnya ya. Jadi, Ibu harap kalian sudah mengerti dengan baik. Masih ingat ya, kemarin Ibu menugaskan kalian untuk berdiskusi dan mengidentifikasi keberagaman yang ada di halaman 28 dan 29. Nah, sekarang coba kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Identifikasi keberagaman berikut ini. Identifikasi Pak Sami dan Pak Encep. Yang pertama, identifikasi Pak Sami berasal dari Maluku. Bahasa Maluku adalah Melayu. Makanan dari Maluku yaitu nasi gaha, gohu ikan kuah kuning, dan lalampa. Alat musik dari Maluku yaitu tifa. Pakaian daerah Maluku yang terkenal adalah setelan baju celeh atau kain salele. Tarian dari Maluku adalah cakalele yang dibawakan oleh pria dan wanita secara berpasangan. Kebiasaan masyarakat Maluku adalah murah senyum, memiliki solidaritas yang tinggi. Yang kedua, identifikasi Pak Encep berasal dari Sunda. Bahasa Sunda yaitu Sunda. Makanan dari Sunda yaitu nasi tiwet, nasi timbel, nasi tutok oncom, nasi soto Bandung. Alat musik dari Sunda yaitu angklung. Pakaian daerah Sunda adalah salontreng atau baju kain sarung. Tarian dari Sunda yang terkenal di Indonesia: 1. Jaipong, 2. Tarian topeng, 3. Rompak gendang. Kebiasaan masyarakat Sunda ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu, dan membahagiakan setiap tamunya. Pak Made asalnya dari Bali. Bahasanya bahasa Bali. Makanannya ayam betutu dan sate lilit. Alat musiknya cengceng, hindi, gamelan Bali, gong Bali, dan gengging Bali. Pakaian daerahnya kebaya Bali, baju safari Bali, udeng dan kamen. Tariannya tari kecak, tari jauh, dan tari barong. Kebiasaannya ngaben, membakar mayat, dan melilit kain palok pada pohon tertentu. Pak Udin asalnya berasal dari Betawi. Bahasanya bahasa Betawi. Makanannya kerak telur dan gado-gado. Alat musiknya gambang, kromo, dan tancidor. Pakaian daerahnya baju kurung bagi wanita, baju koko untuk pria. Tariannya tari sirih kuning. Kebiasaannya ngoret, yaitu ziarah dan membersihkan makam menjelang bulan Ramadan. Pak Nur berasal dari Jawa. Bahasanya bahasa Jawa. Makanannya gudeg, lotek, soto, rawon, dan mendoan. Alat musik gendang, gong, demung, saron.
Pakaian daerahnya kebaya, kangaran, surjan, muskap, basahan, jawi jangkep. Tariannya tari gandrung, tari boran, dan tari jaranan. Kebiasaannya muluk atau puluk, yaitu makan dengan tangan, dan mitoni, yaitu 7 bulan kehamilan. Sekarang coba buka di halaman 29 ya. Ibu minta salah satu dari kalian membacakan teks yang ada di halaman tersebut ya. Untuk yang lain, mohon untuk mendengar dan menyimak dengan baik. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Untuk tugas atau PR hari ini, silakan buka di halaman 30. Di sana ada beberapa soal yang harus kalian jawab dan dikumpulkan besok ya. Nah, sudah Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian PKN SD. 1. Sikap, 2. Keterampilan, 3. Pengetahuan. 1. Penilaian sikap. Penilaian sikap diambil saat siswa diminta untuk berdiskusi bersama, mengidentifikasi keberagaman yang ada di halaman 28 dan 29. Contoh tabel penilaiannya adalah sebagai berikut. Ada 3 kriteria. Yang pertama mendengarkan, kedua komunikasi nonverbal, dan yang ketiga partisipasi. Di sana dinilai apakah perlu pendampingan, atau cukup, atau baik, atau sangat baik. Penilaian skorannya bisa dilihat di tabel yang ada di bawah. 2. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan diambil saat siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka bersama dengan kelompok. Contoh tabel penilaiannya adalah sebagai berikut. Ada 3 kriteria, yaitu keterampilan mencari informasi, keterampilan mengolah informasi, dan keterampilan menyajikan informasi. Penskorannya sama, total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dikali 10. 3. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan diambil saat siswa mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang sudah diberikan oleh guru. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? 2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Kelima, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penilaian pembelajaran PKN SD. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon